Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 17 September 2025. Sejumlah pejabat mendapat posisi baru, salah satunya Muhammad Kodari yang resmi naik jabatan dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Kodari sebelumnya dilantik sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan pada 21 Oktober 2024. Kini, kurang dari setahun berselang, ia kembali dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk memimpin Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Kodari memegang peran penting dalam mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Tugas utama KSP meliputi pengendalian program-program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, serta komunikasi politik pemerintah. Posisi ini menjadikan Kodari sebagai salah satu tokoh kunci dalam mengawal jalannya kebijakan strategis Kabinet Merah Putih. Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah, tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus ini. Berarti udah komunikasi sama badan baru PCO ini? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti peran komunikasi balik lagi ke KSP ada lagi ya? Enggak, tetap kalau perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdiji, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Komensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan, begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya, begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Gitu loh, karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, IQ kita senjang. Jadi kita pengen yang stunting nggak stunting, yang IQ-nya masih kurang bisa meningkat supaya kita kualitas SDM-nya bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau negara manapun, mau Singapura, mau Cina, mau Amerika dan seterusnya. Begitu itu cara kita menjelaskan pentingnya MBG di masyarakat. Oke, makasih Pak. Oke.